pada saat Quran belum dijadikan satu mushaf, bagaimana cara menentukan urutan dan awal terakhirnya? Dari mana? Dari para hufazul Quran. Karena banyak para sahabat yang menghafal Quran, sehingga mereka tahu artinya setelah tahu urutannya. Setelah surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Dan itu dari mana mereka tahunya? Dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW gimana? Dalam salat-salatnya beliau membaca ayat Quran tersebut dan disaksikan oleh para sahabatnya. Dan beliau mengulang 2 kali khatam Quran kapan? Di tahun ke-11 kenabian. Di Ramadan terakhir. Setiap malam beliau murojaah Quran sama siapa? Sama Jibril. Setiap malam. Dan 1 Ramadan itu 2 kali beliau khatam Quran. Supaya apa 2 kali? Supaya tahu urutannya persis menurut wahyu seperti apa. Karena memang beliau sendiri, dan itu berasal dari wahyu. Dalam hadis riwayat Ahmad, kata Rasulullah SAW, "Da' surah kada fi mawdi' kada, da' ayat kada fi mawdi' kada." Taruh surat ini setelah surat ini, taruh ayat ini setelah ayat ini. Berarti apa? Berarti urutan ayat dan urutan surat dari mana? Wahyu. Dan urutan mushaf yang kita lihat sekarang, ini adalah urutan mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhul Mahfuz urutannya sama seperti yang kita lihat di mushaf sekarang. Makanya urutan Quran sesuai dengan turunnya berbeda sesuai dengan urutan di mushafnya. Yang pertama kali turun apa? Al-Alaq 1-5. Tapi Al-Alaq taruhnya di ayat di juz ke-30. Yang kedua turun apa? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir di juz ke-29. Yang ketiga Al-Muzammil. Al-Muzammil di juz ke-29 juga. Ya, kemudian Al-Qalam. Baru yang kelima apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah di mana? Di awal justru. Lihat, berbeda. Mengapa berbeda? Ada hikmahnya. Pertama, artinya Quran mau dibahas dari sisi sesuai dengan urutan asbabun nuzul, dia coherence, dan dibahas sesuai dengan urutan mushaf, dia juga coherence. Seperti layaknya puzzle, diacak-acak bisa, diacak-acak bisa. Lihat, berarti apa? Berarti Quran adalah mukjizat. Karena dibahas sesuai dengan urutan asbabun nuzulnya, dia nyambung, dan dibahas sesuai dengan urutan mushafnya juga tetap nyambung. Bapak Ibu sekalian, kalau bahas Quran dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, itu coherence. Coba contoh, lihat Al-Baqarah. Mengapa Allah setelah Al-Fatihah Allah mulai dengan Al-Baqarah? Al-Baqarah itu ada kisah tentang apa? Ada kisah tentang percakapan antara Allah dengan malaikat. Kenapa Allah menciptakan manusia, kan gitu. Berarti di situ apa? Ada hikmah apa? Ada hikmah the big questionnya manusia. Karena manusia itu punya pertanyaan besar dalam hidup ketika dia hidup. Ini itu apa? Berasal dari mana dia? Untuk apa diciptakan? Lalu setelah mati diapakan? Kan gitu. Ini kan 3 big questionnya manusia. Manusia itu ketika hidup bertanya-tanya tentang kehidupan ini. Maka kalau ada agama yang tidak bisa mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka berarti bukan agama yang benar. Maka Quran menjawab pertanyaan itu di awal-awal surah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Lihat, berarti ada hikmahnya, berarti ada nyambungnya, ditaruh di awal Al-Baqarah itu. Padahal dia surah apa? Al-Baqarah Madaniyah. Madaniyah berarti surat apa? Yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sehingga urutan Quran itu mukjizat. Urutannya saja mukjizat. Apalagi ayatnya, apalagi isi kandungannya, apalagi tadabburnya.